tiadalah sakit yang menimpa seorang hamba apabila dia bersabar dengan sakitnya itu, maka berguguranlah segala dosa, salah silap dan maksiat-maksiatnya. Makanya nikmat bagi orang yang bertakwa. Tapi kadang ketika kita diuji oleh Allah dengan sakit, kita lupa dengan 3 huruf itu. Sobar. Kita menyebutnya sabar. Apa itu sobar? Menahan diri untuk tidak mencaci maki keadaan. Insya Allah kita yang hari ini sedang sakit, mudah-mudahan kita ini sabar semuanya. Amin. Sabar bukan berarti menerima apa adanya. Jadi jangan ibu-ibu, Bu, ibu sakit, kenapa tak berobat? Saya sabar aja lah. Jadi kadang kita mengatakan sabar itu berhenti untuk ingin sehat. Saya sabar aja lah. Apa yang terjadi, terjadilah. Bukan itu yang disebut sabar. Sabar itu apa? Tidak mencaci maki, tidak sumpah serapah, tidak mengamuk, dan tidak mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sabar. Kan kadang banyak orang kalau sakit, mengapa saya saja yang sakit? Mengapa ibu itu tidak? Saya baru 44, ibu itu sudah 61, tak sakit. Pokoknya orang yang tak sabar tuh ada aja yang dicarinya alasan untuk untuk mencaci maki keadaan. Mengapa saya saja yang sakit? Padahal saya ini rajin pengajian, padahal saya ini sholatnya terjaga. Kenapa ibu itu tidak? Padahal baca Quran tak ada, sholat tak ada. Kenapa? Bahkan ada juga orang kadang ketika dia diserang oleh satu sakit, justru malah membuat dia jatuh ke lembah dosa yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya syirik. Kalau sudah sakit, datang kawan berbisik. Kawan itu sebetulnya jasadnya manusia, tapi dia sudah dimasuki oleh jin dan setan. Ibu sakit apa? Disebutnya sakitnya datanglah ke situ. Di situ ada. Sekarang hebat orang menamakan bahasa ini. Apa namanya? Orang pintar. Betul. Karena kalau disebut dukun takut orang. Kalau disebut penyihir takut orang, maka disebut orang pintar. Orang pintar berarti yang bukan dia bodoh, orang pintar. Maka datanglah ke situ. Ke dukun, maka diramal-ramalnya. Oh, ini nampaknya ada yang menyihir-nyihir ini. Siapa Pak Dukun? Mantan waktu SMA. Macam-macam. Siapa orang yang mendatangi tukang ramal? Siapa orang yang mendatangi kahin? Kahin itu bahasa hadisnya, kita menyebutnya dukun. Siapa orang yang mendatangi dukun, tukang ramal, apalagi orang pintar, apalagi guru spiritual. Oh, ini hebat lagi bahasanya. Itu guru spiritual saya. Lalu tukang ramal itu, dukun itu menyebut-nyebut sesuatu, meramal-ramal sesuatu, baik yang akan datang ataupun masa silam yang sudah kita lewati. Kita percaya dengan apa yang disebutnya itu. 40 hari 40 malam sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ini hati-hati betul ibu ya. Banyak di tempat-tempat taklim kami sampaikan, Bu, insya Allah kita ini semuanya masuk surga. Amin ya rabbal. Kalau ibu tidak jatuh pada 2 keadaan. Yang pertama, murtad. Yang kedua, musyrik. Murtad, musyrik. Nama orangnya musyrik, nama sifatnya syirik. Apa itu Pak Ustadz? Mencari pertolongan lain, bermohon-mohon kepada zat lain, dan menganggap ada zat lain
yang mampu menentukan malang dan mujur kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syirik. Nah, maka kalau sakit gimana Pak Ustaz? Kalau sakit berobat. Nggak boleh kami berobat selain dari medis Pak Ustaz. Boleh saja. Ada memang orang yang Allah anugerahi kepadanya apa? Pengetahuan tentang ada tumbuh-tumbuhan ini manfaatnya, dipelajarinya. Boleh datang ke dukun? Boleh datang ke dukun tuh 3 jenis dukun. Nah, dukun apa? Dukun beranak. Nah, datanglah. Kita aja di sini yang mainnya ke rumah sakit di kampung-kampung. Itu boleh. Satu lagi dukun apa namanya? Dukun pijat, dukun urut. Nah, itu boleh. Dia pelajari sendi-sendi tulang belulang, tahu dia. Nah, disebut orang dukun pijat atau sekarang dukun patah tulang. Itu boleh. Satu lagi apa? Berarti sama lah ya, dukun pijat, dukun urut, dukun patah tulang. Nah, yang satu lagi dukun beranak. 2 jenis dukun ini halal ibu datang. Nah, kan mau beranak lagi kan? Jadi ke dukun itu boleh. Adapun ke dukun-dukun yang tak jelas, dukun-dukun yang ibu datang biasanya akan memberi ibu jimat-jimat. Diambilnya ini, dimasukkannya sesuatu ke dalam, gumpal-gumpalnya, diikat-ikatnya pakai ijuk sapu. Nah, itu dikasihnya ibu, bawa lagi. Untuk apa ini? Ini jimat. Jimat apa? Awet muda. Ibu-ibunya nampak awet muda semuanya. Tak pakai jimat kan? Enggak Pak Ustaz. Ini pakai skincare aja 2,5 juta. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali. Jadi kalau kita sakit, sabar. Sabar itu apa? Menahan diri, tidak mencaci maki keadaan, dan terimalah itu sebagai ketetapan dari Allah. Menerima hati kita bahwa itu ketetapan dari Allah, namanya ridho. Apa namanya? Ridho. Apa ridho itu? Senang menerima keputusan Allah. Siapa pula di antara kita ini yang ingin sakit? Tidak ada. Tapi sudah berusaha sehat, sudah berusaha menjaga makanan, menjaga minuman, menjaga untuk tidak jatuh pada kebinasaan, tapi nyatanya dapat juga sakit. Nah, itulah yang disebut dengan takdir. Orang yang dapat takdir itu ridho, dia senang menerima keputusan Allah. Makanya kalau menengok orang sakit, boleh menyebut 2 kalimat ini. Yang pertama, sabar. Yang kedua, ridho. Bersyukurlah ibu-ibu yang punya suami Pak Ridho. Nah, ada? Belum ada?